Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Seorang dari mereka berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hati, "Apa yang harus kuperbuat? Sebab aku kehabisan tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kulakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapa nanti apa yang telah kau siapkan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Saya percaya, saya yakin bahwa saudari-saudara yang ikut misa di gereja ini ataupun yang di rumah masing-masing, tidak ada yang memiliki cita-cita pengen jadi miskin. Pengen miskin. Kalau semangat miskin oke lah, tapi pengen miskin itu tidak ada. Barangkali secara berkelakar saya bisa mengatakan miskin itu karena keadaan, bisa jadi. Hampir semua berkeinginan supaya bisa kaya, karena dengan kekayaan bisa melakukan ini dan itu, bisa memenuhi keinginan itu dan ini dan seterusnya. Itulah kita manusia. Karena apa? Keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Sudah memiliki satu, pengen tambah dua, sudah punya ini, pengen itu lagi, dan seterusnya. Nah, hari ini Yesus menyinggung soal kekayaan. Soal kekayaan, bukan kekayaan yang dimiliki, yang diperoleh, bukan itu yang mau disinggung oleh Yesus. Yang disinggung adalah sikap tamak, ketamakan. Itulah yang dibidik, diajarkan oleh murid-muridnya supaya murid-muridnya hati-hati dengan sikap tamak itu. Karena tamak itu tidak pernah bisa dipuaskan. Maka Yesus tadi mengajak berpikir, bermenung, kalau mati apakah seluruh kekayaannya itu dibawa? Kurang lebih bahasa kita kan seperti itu. Maka kalimat terakhir tadi adalah begini, demikian jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Karena yang dimiliki, yang diperoleh selama itu ya tidak dibawa. Ketika maut sudah menjemput, semua yang dimiliki tidak lagi bernilai. Yesus mengajak kita mengambil sikap hari ini dan selanjutnya. Apa yang kita cari? Apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan adalah pertama, bahwa yang kita miliki adalah
melulu pemberian Allah. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan pertama, kita ini memperoleh iman karena kasih karunia. Kita ini diselamatkan karena kasih karunia Allah semata-mata, bukan karena prestasi kita. Bacaan pertama. Jadi bahwa kita mendapatkan keselamatan itu bukan kerja keras kita, bukan jerih payah kita, tetapi pertama-tama karena itu pemberian Allah. Maka dua bacaan hari ini mengingatkan kita yang disebut kaya menurut bacaan Injil dan bacaan pertama adalah orang yang sungguh menyadari dengan penuh syukur keselamatan jiwa kita ini melulu kemurahan hati Allah. Kalau orang sudah berpikir mengenai keselamatan jiwa, sampai disitulah orang bisa memiliki kekayaan rohani. Karena yang dipikirkan adalah keselamatan jiwanya. Barangkali alasan-alasan manusiawi ada dalam hidup kita. Kalau saya mati misalnya, anak saya yang masih hidup bagaimana kalau tidak saya siapkan harta kepemilikan sekarang? Orang akan mengatakan nanti yang hidup ada yang membantu. Tuhan pasti menyelenggarakan. Karena manusia memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang justru mengurangi, menghambat, menutup berkat Allah yang jauh istimewa. Apa itu? Keselamatan jiwa kita. Itulah kekayaan yang harus kita syukuri. Kita hening sejenak.